layak terima pujian kami. Haleluya. Haleluya. Sebab layak terima pujian, sebab layak terima pujian, sebab layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab layak, Kau layak terima pujian, sebab layak terima pujian, sebab layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala wilayah. Sebab Kau layak terima pujian, sebab layak terima pujian, sebab layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang sudah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji memuliakan Tuhan, bersorak-sorai lebih jauh lagi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini, sebab di sini namamu diserukan, di sini namamu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat datang untuk Oma, hambanya, bahkan Bapak Katio yang ada bersama dengan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Sebab kita tidak dapat membalas begitu banyak anugerah Tuhan di dalam hidup kita yang kita nikmati hari lepas hari. Tuhan yang ada menuntun hidup kita. Sebuah pujian mengatakan, seperti tiang awan di waktu panas terik, Tuhan melindungi kita. Dan seperti tiang api di waktu malam, Tuhan menjaga kita. Kita angkat pujian ini. Ku tak perlu khawatir. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku.
Ayo kita bangkit berdiri. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari kerincian, hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari kegelapan, Kau menjagai hidupku dengan terbaik. Sekali lagi, seperti tiang awan, haleluya. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari kerincian, hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari kegelapan, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan Kita tetap berdiri. Bapak Ibu, amenkan pujian ini. Dia yang menjagai hidup kita, Dia meneduhkan kita di saat panas terik. Dia menjaga kita dari panas terik dan dari malam yang gelap. Puji Tuhan, Tuhan baik di dalam hidup kita. Kita angkat pujian, saat ini ku datang lagi. Haleluya. Padamu Tuhan, tunjukkan hidupku. Angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus.
Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Hari-hari yang kita sudah lewati, tidak terasa sedikit lagi kita sudah masuk dalam bulan yang terakhir. Kita boleh lalui bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita merasa bahagia sebab anugerahnya cukup tiap-tiap hari dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu. Haleluya, sorak hosana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, dan remaja. Haleluya, kita masih memuji Tuhan. Kita lakukan pujian.
Namanya Tuhanku, menara yang tinggi. Kita bangkit berdiri, lakukan puji yang unik. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia
kita tetap berdiri. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang diberikan kuasa selain nama Yesus yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita. Dan bagi Dialah setiap pujian penyembahan kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita akan memberikan waktu untuk kita menerima firman Tuhan. Bapak Ibu, siapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tidak dapat melangkah jauh di dalam dunia yang semakin sukar sulit ini selain dengan sinar dan terang dari firman Tuhan. Lakukan pujian ini. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan. Ku tak dapat jalan sendiri. Yesus. Tuhan Haleluya. tolong padaku. Haleluya. Biarlah dapat menolong daku. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Dapat jalan sendiri, aku tak dapat jalan sendiri. ku tak dapat jalan, Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan
persilakan kepada hambanya. Dia akan menyampaikan firman. Tuhan Allah kami. Kami menyadari ketidakmampuan kami, tapi kami bersyukur dan bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Amen. Karena kami percaya kekuatan dari Tuhan sangat luar biasa. Amen. Yakinkan kami bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga benar-benar kami hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tetap dipermuliakan. Kami semua yang telah hadir jamaah kami ya Tuhan. Roh Kudus berkarya di dalam kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, baik jemaat yang akan mendengarkannya. Hanya Roh Kudus saja yang kami andalkan. Sehingga benar-benar Tuhan firman-Mu menjadi bahagian kami. Kami mampu melakukan firman-Mu. Sehingga Tuhan di dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya inilah rencana Tuhan yang bagi kami semua. Segala pekerjaan kuasa kegelapan bentuk apapun, kami mengikat tolakan dalam nama Yesus. Akhirnya tidak menguasai kami. Roh Kudus menguasai pikiran hati kami. Sehingga kami mendengar firman Allah dengan baik dan melakukannya dengan setia ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi Tuhan memberkati kehadiran kita. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara-saudara. Lambaikan tangan yang bersyukur pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Tentu pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menolong saya lagi ada di Mamuju. Saya bisa hadir lagi, berhubung bisa mengunjungi anak kami karena cucu saya sering kalau telepon, "Oma kapan datang? Kapan datang?" Karena ulang tahun yang tua itu berada di bulan November. Cuma karena bulan November saya sudah mulai ada kesibukan mulai tanggal 24 sampai Desember. Jadi saya katakan yang penting saya sudah hadir dan hanya bisa mendoakan. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Wakil Gembala yang tidak bosan-bosan memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiri melayani. Sebenarnya saya juga sudah rasa gimana ya. Aduh, mungkin ada jemaat kata, "Wih, muncul lagi." Puji Tuhan. Tapi saya percaya kehadiran saya kiranya membawa berkat. Puji Tuhan. Tadi dikatakan kita telah mulai berada di penghujung tahun 2025. Kita bisa lewati semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun perjalanan kami dari Lantepau lewat Mamasa, mungkin karena hujan, rasanya darah Yesus mau habis. Teriakan darah Yesus. Karena memang hujan waktu kami datang. Tapi puji Tuhan kalau kami boleh tiba dengan selamat, semua karena anugerah Tuhan. Dan mungkin hari Selasa saya harus kembali lagi ke Lantepau karena tugas yang ada yang saya harus laksanakan. Puji Tuhan. Mari saja kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26.
Tidak tahu kalau di sini berdiri membaca firman Tuhan, tidak apa-apa. Biar duduk saja karena kita telah berdiri. Yang penting hati kita tetap tertuju kepada firman Tuhan. Saya ingin kita baca secara bergantian. Karena kita berkata berbahagia yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Saya baca ayat 21 dan saudara ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 2, 3. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dan di dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal, akan bersama-sama lagi dengan kamu. Akan bersama-sama dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Ayat 26 kita baca bersama. 2, 3. Sehingga kemegahan di dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepadamu. Puji Tuhan. Ayat pembacaan kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita bisa melihat sejarah dari jemaat Filipi. Jemaat mereka adalah jemaat yang sederhana. Jemaat yang tidak seperti Korintus, Efesus. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat sederhana. Tapi bagaimana Paulus memuji mereka. Karena sikap mereka kepada Tuhan, sikap mereka juga kepada Paulus. Walaupun Paulus dalam penjara, tapi bagaimana jemaat Filipi memperhatikannya. Sehingga ada ayat berkata dalam Filipi pasal 4 mulai ayat 17. Di sana dikatakan bahwa bagaimana jemaat Filipi memperhatikan dia. Sehingga dia tidak berkekurangan. Bagaimana jemaat Filipi mengirimkan keperluan Paulus. Sehingga Paulus dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 17 mulai. Dia sangat tidak berkekurangan. Bahkan berkelebihan. Karena Paulus katakan bahwa jemaat Filipi apa yang mereka buat berbau harum dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya akan berikan sedikit judul yaitu dilematis sebagai orang yang percaya. Arti dilematis atau situasi yang sulit dan membingungkan karena seseorang diperhadapkan dengan dua pilihan. Jadi ada dilema di dalam diri seseorang. Bapak Ibu karena diberikan menghadapi dua pilihan. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga melalui pembacaan yang kita sudah dengar. Situasi yang membuat bingung untuk mengambil keputusan. Saya percaya dalam kehidupan kita juga seringkali kita bingung untuk mengambil satu keputusan. Kita bingung menentukan keputusan-keputusan apa yang kita bisa ambil. Tapi melalui firman Allah pada pagi hari ini kita akan mencontohi apa yang Paulus sampaikan di dalam pembacaan kita. Sehingga kita juga bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup ini pada saat kita menjadi umat Tuhan. Supaya kita tidak bingung mengambil keputusan. Khususnya keputusan kita di dalam mengiring Tuhan. Keputusan kita mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Itu pun ada firman Allah yang bisa mengajar kita. Tentang keputusan yang kita ambil, akhirnya keputusan kita adalah keputusan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang pasti menjadikan kita penuh dengan kebahagiaan.
Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang keputusan yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa keputusan antara keduanya untuk kita mengambil keputusan itu sama-sama juga itu penting. Jadi dalam dua keputusan yang kita ambil, tetapi melalui pembacaan kita itu adalah sebenarnya ada hal yang penting. Sebenarnya dua-dua itu penting. Tapi saya akan menekankan satu bahagian yang penting di dalam keputusan kita untuk bisa mengambilnya. Khususnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita sebagai umat Tuhan. Seringkali dilema untuk menentukan pilihan yaitu itu dari diri kita sendiri. Terjadi dilema untuk mengambil keputusan itu karena diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Tapi mari firman Allah akan memberikan kita petunjuk untuk kita mengambil keputusan yang benar-benar Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang kita akan contohi. Karena saya percaya firman Allah adalah contoh yang paling tepat. Saudara boleh katakan amin? Saya katakan sekali lagi, firman Allah adalah contoh yang paling tepat untuk kita bisa mengambil keputusan. Baik itu secara jasmani dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita kembali kepada firman. Tapi kalau kembali saja keputusan kita melalui akal melalui kemanusiaan kita, itu sangat-sangat terbatas. Namanya juga kita sebagai manusia yang pasti penuh dengan keterbatasan. Tapi puji Tuhan, ada firman Allah yang menunjukkan bagi saya dan saudara satu keputusan yang pasti, yang memberi dampak yang terbaik. Amin saudara-saudaraku. Itu yang sangat kita syukuri. Tapi yang penting sekali, kita harus belajar melalui firman Allah. Bentuk apapun itu, hidup kita, kebutuhan kita di dalam dunia ini, itu pun terletak dari firman Allah. Apalagi juga untuk kebutuhan kita secara rohani. Nah, saya masuk saja seperti yang kita sudah baca di dalam Filipi pasal 1 tadi, bahwa Paulus katakan di sini sebenarnya dia mengambil satu keputusan. Satu keputusan yang benar-benar memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi dirinya sendiri. Sebenarnya di dalam pembacaan kita tadi, saya kembali dalam pembacaan kita, bahwa karena bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntunganku. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti aku bekerja memberi buah. Sebentar saya akan masuk. Tapi saya akan lihat dulu di sini. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Apa yang dimaksud di sini oleh Paulus, yang memberikan juga motivasi kepada saya dan saudara. Sebenarnya memang dia dilemanya untuk memilih dua pilihan. Dia tahu bahwa sebenarnya jika dia pergi bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Itu dengan cara apa? Dengan cara apa Bapak Ibu? Tidak ada lain dengan cara mati. Tapi coba kalau bicara mati, siapa yang mau? Jujur saja. Mau cepat mati? Nonsen. Mau cepat mati? Siapa yang mau cepat sekali mati di sini? Jadi ada ibu yang katakan. Ada lagi yang mau cepat mati? Jawab dong. Jawab saja. Enggak lah.
Atau bukan bilang enggak, belumlah, jangan dulu. Betul? Betul atau benar? Jawab dong, betul atau benar? Bukan berarti tidak mati. Manusia itu memang sudah ditentukan akan mati. Kalau bisa, aduh, dan kami yang sudah tua begini, saya kemarin Oktober genap 76. Kurang mau juga, walaupun kondisi saya, kondisi yang mengganggu, khususnya bagian kaki saya, mengganggu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang, tapi tetap juga punya pikiran, aduh, jangan dulu deh, soalnya itu manusia berusaha begitu rupa, sakit, kalau bisa berobat. Membuat saya sebagai hamba Tuhan juga seringkali Tuhan ampuni. Karena punya anak dokter lebih gampang. Aduh sakit kak, kasih kayak dulu obat ya, kasih kayak dulu obat. Seringkali walaupun mak berdoa, wah saya sendiri jadi malu. Saya sendiri jadi, mak berdoa. Wah ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena rasanya, aduh jangan dulu mati. Suami saya almarhum Pendeta Yunus Pat, dia begini, dia kalau khotbah dia selalu bilang katakan begini, saudara-saudara, jangan, memang kita mau umur panjang, tapi jangan panjang sekali. Akhirnya, waduh, terlambat mati. Ya bagaimana terlambat mati? Ya, buat apa juga kalau menderita? Karena pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Ada seorang bapak jemaat kami, tapi orang tuanya gereja Toraja. Dia datang, Pak Gembala, kenapa om? Sudah om ini tentara. Kenapa om? Bisakah doakan bapakku supaya yang meninggal? Saya pendeta, tidak mendoakan supaya meninggal. Berdoa supaya dia sehat kembali atau hidup. Waduh, iya tapi menderita kami juga, kami anak-anaknya. Karena ternyata sudah di tempat tidur, sudah bolong Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sudah 100 berapa, 120 kata. Ya namanya juga hamba Tuhan, ya pergilah. Pergi. Waktu pergi, suami saya katakan, masuk di kamar. Waduh dia bilang, oh Tuhan enggak tahan. Karena baunya, maaf bicara, sangat menyengat. Aduh, cepat-cepat Tuhan, biar saya cepat-cepat saya berdoa. Tapi jangan saya di sini baru langsung mati, biar saya pulang dulu. Karena nanti terkabar, pendeta Pantai Kosta berdoa mati. Karena ada teman hamba Tuhan kami waktu pengerja di Makassar. Dia pergi berdoa, pendeta ada kosa, pergi berdoa. Dia pergi berdoa. Saya masih ingat itu tahun 75. Pergi berdoa. Pulang. Pulang bertanya, meninggal. Waduh, di teman ini dia rasa, waduh enggak mau, dia takut sekali kalau suruh pergi berdoa. Jangan-jangan dia mati. Karena dia bilang, kayaknya saya ini bahayanya kalau pergi berdoa pasti mati. Jadi dia enggak mau. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku, singkat Bapak Ibu. Akhirnya datang ke minggu beribadah. Tanya, bagaimana mama? Belum mati Pak Pendeta. Aduh, belum mati. Sudah lagi datang, bagaimana? Aduh, sudah mati om. Aduh, kan lucu. Sudah mati. Senang sekali dah. Sudah mati. Kalau kita kan, aduh kasihannya sudah mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih, Rasul Paulus berkata, sebenarnya dia memilih 2 pilihan. Sebenarnya dia katakan, aku lebih suka pergi bersama dengan Kristus. Karena itu jauh lebih baik. Puji Tuhan. Saudara punya iman, kalau kita pergi dengan Kristus jauh lebih baik. Sekali lagi, jauh lebih baik. Amen. Sebab itu
ya kita tidak minta. Kita mau Tuhan kalau bisa kasih umur panjang. Oke, bagus. Tapi sebentar kita akan lihat. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, apa yang kita mau buat? Kita kan contohi Paulus, apa yang dia lakukan setelah dia memilih untuk tinggal bersama jemaat. Baik kami sebagai hamba Tuhan, tinggal bersama jemaat. Saudara yang juga bersama-sama dengan jemaat. Untuk apa Bapak Ibu saudara-saudaraku? Karena kalau kita mau pergi bersama dengan Kristus, kita tidak mau. Kita belum suka. Bapak Ibu, memang pasti kita semua belum mau. Kalau bisa lewati tahun 2025, masuk 2026. Kalau bisa masuk lagi 27. Apalagi kalau di organisasi gereja, waduh sibuk nih kalau sudah 2026, 2027. Biasa rekan-rekan saya katakan, tante, saya bilang, kok kira kah? Saya tidak tahu hidup saya. Sudah tua begini, apakah masih mau mencapai 2027? Itu suka. Ya itu tanda kutip. Nah saya masuk saja supaya tidak berlama-lama. Nah Paulus memiliki tinggal bersama dengan jemaat. Dengan tujuan apa? Supaya tinggal bersama dengan jemaat. Kami sebagai hamba Tuhan, aduh pasti mau supaya tinggal bersama dengan jemaat. Jangan dulu pergi, bisa dua hal. Kalau pergi takut, karena tidak mampu melihat bahwa bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Kita kan mencari yang lebih baik, amin saudara-saudara. Tapi kalau mau bilang pergi sekarang, pergi kapan, tidak mau, biar itu baik. Tapi mari, saya percaya. Sekali lagi saya percaya kita masih mau tinggal. Lambaikan tangan yang masih mau tinggal. Amin. Kita masih mau tinggal. Itu komitmen. Saya masih mau tinggal. Oke, bagus. Tapi kira-kira kita mau tinggal. Apa tujuan kita tinggal bersama-sama? Baik bersama dengan jemaat. Baik kami juga hamba Tuhan bersama dengan jemaat. Saya datang begini, jemaat-jemaat, tante jangan lama-lama, tante jangan lama-lama. Iyalah, tidak lama-lama, karena mereka mau supaya saya tinggal bersama dengan mereka. Tapi apakah pada saat saya tinggal bersama dengan mereka, ada faedahnya, ada manfaatnya? Saya tahu arti saya tinggal bersama dengan jemaat. Saudara juga tahu tinggal bersama-sama dengan sesama jemaat. Dengan sesama keluarga. Tahu artinya Bapak Ibu. Saya akan mau menyampaikan 3 poin untuk tinggal bersama-sama. Hal yang pertama, kita tinggal bersama dengan Tuhan. Karena di sini semua, tadi saya sudah katakan, semua belum mau mati kan? Betul? Ya memang sih itu kuasa Tuhan. Itu ketetapan Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu. Daripada sudah tidak berguna, pulang mau koko deh. Daripada tidak berguna, ngapain? Tapi kalau kamu seperti Paulus punya prinsip, Tuhan akan tetap tinggal. Kita akan tetap tinggal. Amin saudara-saudara. Apalagi yang masih muda-muda. Kami saja yang sudah tua, jangan dulu Tuhan. Kalau sakit, kalau perlu berobat, kalau pergi, kalau tidak di Makassar, pergi di Malaysia, kalau tidak Malaysia, pergi di Singapura, kalau tidak di Singapura. Jemaat kami karena dia punya kekayaan, punya kendaraan puluhan, itu dia sakit, ya bawa ke Singapura, bawa ke Cina, bawa kemana, ujung-ujungnya pulang juga mati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan masuk pada bagian-bagian untuk kita tinggal bersama. Hal yang pertama, mengedepankan kepentingan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengedepankan kepentingan Kristus.
Yang saudara berkata, lah kita ini kerja dong. Masa mau Tuhan terus. Tuhan juga tahu saudara kerja. Tuhan juga tahu saudara membutuhkan kebutuhan. Oke. Tapi firman Allah tidak pernah salah untuk menjawabnya. Mari sebab itu kita baca ayat yang sangat-sangat lasing. Ayat yang saya rasa kita sudah sangat mengerti. Matius pasal 6. Cara Matius 6 ayat yang ke-33. Mungkin saudara sudah hafal. Kita baca bersama-sama ya. Apakah Tuhan salah? Mari kita mengedepankan Kristus. Ayat 33 kita baca Matius 6 ayat 33, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara percaya hal ini? Kalau terjemahan asli, semuanya itu akan dilemparkan kepada saudara. Jadi hal-hal yang kita butuhkan, finansial yang kita butuhkan di dunia itu cuma tambahan, saudara-saudara. Hanya tambahan. Tapi kalau kita mengedepankan Kristus, dengan kata lain, ibadah yang berikut ada jam doa kita ambil. Banyaklah yang kita bisa. Tuhan tidak suruh kita, ayo tidur di gereja. Saya masih ingat waktu saya masih bersama-sama dengan kakak saya di Makassar. Karena suaminya tidak kenal Tuhan. Konghucu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya dan kakak saya harus ke gereja. Tapi apa yang dia katakan? Terus ke gereja. Bawa kasur di gereja tidur. Uangnya nanti jatuh dari langit. Bayangkan. Waduh sangat tertekan. Ini apa yang terjadi? Dari punya segalanya, mobil berderet di garasi, rumah 3 tingkat, ludes semua. Kami adik kakak yang harus memberi mereka makan. Karena kakak saya menikah dengan orang Thainas, punya anak tiri 6. Istri pertamanya punya orang tua tinggal lagi bersama-sama. Bisa dibayangkan. Bangkrut. Akhirnya mereka bisa kenal Tuhan. Akhirnya mereka terima Yesus. Yang pada dasarnya adalah Konghucu sama sekali. Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak pernah rugi kita mengikut Tuhan. Yang rugi mengikut Tuhan, katakan amin. Yang tidak rugi mengikut Tuhan, katakan amin. Tuhan kok punya segalanya? Alkitab katakan kita Roma. Dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaannya. Roma pasal 11 ayat 36. Dari Dia kok. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Amin saudara-saudara. Segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan ini yang pasti dialami oleh kami hamba Tuhan. Saya melihat anak-anak hamba Tuhan yang merintis, menderita luar biasa. Hamba Tuhan yang dulu. Tapi apa? Anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka wow. Cucu mereka luar biasa. Karena apa? Karena itu berkat dari Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Kalau saya mau saksikan anak saya Dokter Ben waktu dia mau jadi dokter. Bapaknya bilang, uang dari mana kita ini hamba Tuhan? Mau dari mana? Tapi luar biasa. Tuhan mengerjakan apa yang tidak pernah kita pikir. Apa yang kita tidak pernah lihat. Apa yang tidak pernah timbul di hati. Itu disediakan Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ingat itu. Ingat itu. Ada hal-hal. Orang Toraja katakan mangga mangga. Kok begini? Tapi kuncinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengedepankan Kristus. Mengutamakan Tuhan. Jelas sekali Ulangan pasal 28 katakan. Bila kamu
mendengar firman Allah dengan baik, melakukannya dengan setia, maka aku akan mengangkat kamu bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Dikatakan kamu akan diberkati baik di kota Mamuju, baik di pedalaman. Dan dikatakan lagi, aku akan menyuruhkan berkat. Kalau Tuhan suruh berkat, siapa yang mau peleh? Tidak ada. Tapi katakan ayat yang pertama, apabila kamu melakukan firman Allah dengan baik, lakukannya dengan setia. Nah, mungkin saya sudah agak lama di situ. Bagian yang kedua saya cepat-cepat. Yang berikut yaitu memberi buah. Memberi buah. Paulus berkata dalam pembacaan kita tadi, kalau aku mau hidup supaya aku bisa memberi buah. Filipi pasal 1 tadi ayat yang ke-23 kayaknya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan bersama dengan Kristus karena itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu dan dalam keyakinan itu aku tahu aku akan tinggal dan bersama-sama dengan kamu untuk sekalian supaya aku makin maju dan bersukacita. Ada ayat mungkin yang sebelumnya dikatakan supaya aku bisa memberi buah. Jadi hal yang berikut memberi buah. Paulus memiliki komitmen untuk hidup, untuk berbuah Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk berbuah, Kristen yang berbuah adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Kristen yang berbuah adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Pasti ada dua buah, tidak ada buah Roh Kudus. Jelas dalam kitab Galatia, saya tidak usah baca. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan dan sebagainya. Tapi ada buah lagi yang lain, yaitu memenangkan jiwa. Itu memenangkan jiwa. Itu buah yang juga sangat-sangat penting Bapak Ibu. Ya dengan kata lain kita tidak bisa hidup dengan percuma. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dengan satu tujuan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih. Saya ingin bacakan saja 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ayat 9 dikatakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin saudara-saudaraku. Jadi dengan kata lain kita tidak bisa hidup sendiri, senang sendiri, mau sendiri. Tidak. Katakan kita adalah umat yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Tidak lain berbicara soal kesaksian. Supaya kita bisa bersaksi. Bagaimana mau bersaksi kalau tidak ada pernah alami kuasa, pernah mengalami mujizat. Apalagi kalau sudah mau Desember, ya bersaksi. Ya saya katakan karena memang tidak ada yang mau berdiri bersaksi karena tidak ada sesuatu. Tidak ada yang bisa menguatkan. Tidak ada yang sesuatu yang bisa memberi berkat. Tapi banyak yang saudara bisa buat untuk saudara menjadi berkat. Amin saudara-saudaraku. Saya yakin Mamuju masih bisa dimenangkan. Saudara percaya? Lambaikan tangan yang saudara percaya. Saudara di sini, saya percaya Tuhan memakai saudara supaya memberitakan keajaiban Tuhan. Sehingga orang bisa datang, wow, gereja Bukit Hermono, ada kuasa yang luar biasa, tertarik. Bapak Ibu di jemaat kami, ibadah yang ketiga itu biasa sampai 300. Itu 98% itu simpatisan. Itu simpatisan. Katolik, gereja Toraja, biasa kalau bawa perjamuan.
Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting saya percaya firman Allah akan hidup. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab itu mari, saya yakin dan percaya. Sebab itu usahakanlah setiap gereja kita, setiap kita beribadah, ada biar Roh Kudus bekerja dengan begitu luar biasa. Kalau ada mujizat Tuhan terjadi di sini, pasti didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Amin saudara-saudaraku. Mereka pasti akan tertarik datang kepada saudara. Atau di mana saudara ada, di mana saudara bekerja berusaha, saudara bisa jadi berkat Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri, karena itu yang dipanggil. Yang dikatakan Paulus, aku mau tinggal supaya aku bisa menghasilkan buah untuk kemegahan kemuliaan Tuhan. Bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir yaitu pilihan yang ditentukan oleh Rasul Paulus. Walaupun dia katakan sebenarnya lebih baik aku pergi, karena itu jauh lebih baik. Tapi itu hanya kepentingan dirinya. Tapi dia mau berbuah. Dia mau memprioritaskan Tuhan. Pada saat dia minta supaya dia masih ada. Demikian pun dengan saudara dan saya. Kita masih ada. Saya yakin dan percaya di tahun 2026 kita lebih memprioritaskan Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Dan yang berikut, mari kiranya kita bisa menghasilkan buah pelayanan kita, buah kesaksian kita, buah tutur kata kita. Apa saja bisa yang kita bisa lakukan, yang saya percaya tetap memuliakan Tuhan. Dan saya yakin apa yang kita buat untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan ada hasilnya yang kita bisa dapatkan. Hal yang ketiga yaitu di dalam memilih, yaitu memangkas keangkuhan kita. Kita hidup di dunia ini supaya kita memangkas segala keangkuhan kita. Saya percaya keangkuhan, kesombongan adalah hal yang sangat ditentang oleh Tuhan. Katakan Alkitab, Tuhan mengangkat orang yang rendah hati, tapi Tuhan melawan orang sombong. Itulah Rasul Paulus. Kita tahu sejarah Rasul Paulus bagaimana. Dia katakan aku dari keturunan ini itu, tapi semuanya itu jadi sampah. Sampah itu aku buang, sampah. Tapi dia katakan, tapi salib Kristus itulah yang paling utama di dalam hidup. Kenapa? Karena kita berada di hari-hari yang terakhir sekarang. Sebab itu saya baca, saya akan beberapa mengakhiri 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama mulai, ayat yang kelima, saya baca. Keadaan manusia pada akhir zaman. Dan kita sekarang berada pada akhir dari akhir zaman. Dan saya percaya apa yang ditulis di dalam oleh Timotius ini itu sangat-sangat nyata. Tidak bisa lagi dipungkiri. Katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini mulai terasa. Amin saudara-saudara. Mulai terasa. Mulai terasa krisis. Orang sudah mulai berteriak susah uang. Susah dan susah. Itu sudah mulai juga terasa dalam gereja. Bapak Ibu saudara-saudaraku. Karena memang ini sudah arti. Jadi tidak usah kita kaget. Tidak usah kita heran. Satu hal. Yang penting kita utamakan Tuhan. Dia akan melakukan jauh lebih banyak. Amin saudara-saudaraku. Ada jemaat kami. Aduh dikatakan. Aduh tante. Menurun. Dan memang itu terbukti dari setiap perpuluhan. Tapi ada yang katakan. Tapi tante kami tidak biasa saja. Dengan keadaan krisis, kondisi sekarang ini yang kita semua sudah tahu. Dan dikatakan manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini yang terjadi. Saya kira
sudah sangat nyata untuk zaman kita ini. Bahwa manusia mencintai dirinya, semua fokus ke diri. Semua terfokus untuk hal yang lain, untuk Tuhan sulit, untuk bantu orang lain sulit. Katakan, menyombongkan diri. Saya yakin tidak ada di sini, puji Tuhan, syukur. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jelas sekali ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, memberikan peringatan kepada saya dan saudara. Kiranya tidak ada saya dan saudara yang terhisap di sini. Karena apa? Kita memprioritaskan Tuhan. Kenapa? Karena kita menghasilkan buah kebenaran. Sehingga hal-hal ini menjauh dari saya dan saudara. Amin saudara-saudaraku. Itu bisa saja terjadi di luar, tapi tidak mempengaruhi saudara. Tidak mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini satu peringatan bagi saya dan saudara. Tapi puji Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, Rasul Paulus menjelaskan keadaan manusia di akhir zaman, di mana semua terfokus pada diri sendiri. Kiranya Tuhan tolong kita mampu melihat jauh untuk yang kita pilih dalam hidup kita ini, yaitu hidup memuliakan Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan, hidup menghasilkan buah. Dan saya percaya tidak usah takut, dunia boleh berputar, boleh terbalik bagaimanapun, tapi kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin saudara-saudaraku. Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Mau jadi apa? Mau naik itu, mau krisis sampai di mana? Tetapi saya percaya sekali Tuhan tetap menyediakan bagi saya dan saudara jauh lebih besar. Yang saudara bisa kerjakan. Lambaikan tangan yang masih percaya firman Tuhan. Jangan jadi seperti bangsa Israel. Dalam kitab Hakim-Hakim, katakan di situ dalam pasal yang terakhir, mereka hanya mau melakukan apa yang mereka mau. Akhirnya mereka mengalami hal yang sangat fatal walaupun mereka sebagai umat Tuhan. Mari Bapak Ibu, keadaan kita yang bagaimanapun, jadi kitalah yang menentukan pilihan. Pilihan kita yang bagaimana. Kalau Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan ada dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menolong saya pun secara baik, secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Saya sangat bersyukur. Kami tidak tahu bagaimana caranya orang-orang dari luar. Saya katakan ya kalau pagi itu mungkin ya 90 sampai 100% itu jemaat permanen. Tapi jam kedua sudah mulai simpatisan, apalagi jam ketiga. Walaupun mungkin kita tidak mampu bersaksi, ada yang kita bisa lakukan, yaitu kita setia berdoa kepada Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Karena berdoa itu bisa dilakukan oleh siapapun. Karena mungkin saudara berkata, saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa kata-kata. Tapi kalau ada yang bisa, mari buka mulut saudara-saudara. Saya percaya apa yang saudara kerjakan pasti Tuhan akan turut bekerja. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati. Mari saja kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kiranya Tuhan tolong. Yang masih mau supaya masih tinggal
seperti keinginan Paulus, masih tinggal bersama dengan jemaat, masih tinggal bersama dengan keluarga, masih tinggal bersama dengan rekan-rekan. Saudara harus tahu apa yang harus saudara kerjakan. Jangan sampai saya katakan, karena tidak berguna lagi, Tuhan katakan lebih baik kau pulang saja. Pulang saja. Tapi semua mau memilih supaya masih tinggal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita nyanyikan nyanyian seperti wanita. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Katakan lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Amin Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau
kasih Bapak. Terima kasih Datuk. Sampai hari ku tutup mata, ku tetap setia. Haleluya. Menanti janji-Mu. Terima kasih. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi saya minta Bapak Pendeta untuk berdoa. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku tetap setia melayani-Mu. Tetap setia melayani-Mu. Tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang mengingatkan dalam kehidupan kami bersama. Kami tetap ingin tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kami tetap ingin setia melayani-Mu Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang begitu dahsyat, atas firman-Mu yang begitu luar biasa, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami tetap mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Sebab dalam kehidupan kami seringkali ada kelemahan, seringkali ada keterbatasan dalam pengiringan dan pelayanan kami kepadamu Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam pengiringan kami, dan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami yang masih rindu hidup di dalam dunia ini. Dan Tuhan, Engkau bawa dalam kehidupan kami untuk selalu melayani Engkau, mengagungkan kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu, sebab kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang sanggup membawa kehidupan kami sampai ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu akan tinggal dalam hati kami dan akan memperbaharui dalam kehidupan kami, dan kami akan melakukan apa yang baik, dan kami akan berbuah dan menjadi berkat di mana kami berada, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, kami berdoa Engkau selalu berikan kesehatan, kekuatan, dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Di mana hamba-Mu berdiri untuk melayani-Mu, Tuhan Engkau menyertai, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa menerima keselamatan. Nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mohon kepadamu Bapa, dalam kehidupan kami bersama, semakin hari semakin Engkau perbaharui, semakin hari semakin Engkau berikan
dalam kehidupan kami, kesetiaan dalam pengiringan dan pelayanan kami Tuhan. Dan bawalah dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan firman-Mu yang memberkati hidup kami di pagi hari ini. Demikian juga kami akan lanjut dalam persekutuan ibadah ini. Kami akan membawa kurban syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau melihat dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dan Engkau akan yang sanggup membuka tingkap-tingkap langit. Akan mencurahkan berkat bagi kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembalikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan melanjutkan dengan meletakkan korban persembahan kita. Bapak Ibu yang bertugas untuk menjalankan pundi persembahan, kami persilakan kita angkat pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya. Dan
Tuhan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik Bapak Gusti, Bapak Gideon, Tria, dan Stephen. Singers Ibu Vera Sihombing, Ibu Hernita Ismay, dan Ibu Suri Tombi. Rebana, Reren, Villa, dan Gebi. Kolektan Bapak Natalianus Tombi dan Bapak Ignatius Ismay. Aser Bapak Ibu Daniel Siahaan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Ilse, Bapak Gusti, Tria, dan William. Singers Hamba Tuhan Geral, Immanuel, dan Bapak Musa 1. Rebana, Reren, Villa, dan Gebi. Kolektan Imelda dan Natasha. Aser Bapak Ibu Justinus Yetma. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Dari panitia Natal tidak ada? Baik, tidak ada pengumuman lainnya. Bapak Ibu, Tuhan memberkati atas kehadiran kita semua, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup, doa berkat akan dibawakan oleh Oma Gembala. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran.
memuji keagungan-Mu Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih buat kebersamaan kami dengan hamba-Mu, Ibu kekasih dari Rantepau bersama dengan anak-anak, cucu dan menantu. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan dapat memberitakan firman-Mu bagi kami. Dan kami percaya setiap umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang memperoleh ketetapan iman. Untuk tetap menengadah kepada-Mu. Bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati terus hamba-Mu dalam pelayanan. Baik sebagai gembala sidang di Rantepau. Bahkan sebagai anggota majelis daerah. Dan sebagai tenaga pengajar di sekolah Alkitab. Banyak beban dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan kalau Tuhan yang memberi kepercayaan ini, Tuhan juga yang akan memberi kekuatan. Sehat-sehatkan tubuhnya untuk tetap melayani Tuhan. Sampai kapanpun kami hidup, kami memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bersama-sama dengan hamba-Mu juga Pendeta Katio. Kami berdoa buat istri yang sementara dalam tahap pemulihan. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang sempurna. Sempurnakan kesehatan dan kesembuhan dari Ibu kekasih Ibu Katio. Biar di dalamnya Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati dalam pelayanan yang ada di Tohabo. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bahkan dimanapun kami ada, kami percaya Tuhan menyertai kami. Setiap umat-Mu yang hadir saat ini, baik orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan. Lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu. Sehingga tidak akan mengalami kekurangan. Tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat pelayanan hamba-Mu Pendeta Max di Rantai Sapang bersama dengan istri. Tuhan memberkati. Biarlah di dalamnya Tuhan tetap diagungkan dan dipermuliakan. Sebentar kami akhiri ibadah kami. Tuhan kiranya menyertai umat-Mu kembali ke rumah. Bahkan kegiatan sebentar malam pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan. Dan semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Haleluya.
jemaat dan gembala mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kekasih dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.